Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara manusiawi, manusia itu cenderung untuk menghindari apa yang namanya penderitaan. Ya. Kalau bisa ya tidak menderita. Kalau ada yang enak ngapain pilih yang tidak enak. Kira-kira seperti itu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ada penderitaan yang memang harus dilakukan untuk sebuah nilai yang lebih tinggi. Misalnya, kita mungkin pernah mengalami atau melakukan menabung, rela tidak jajan, tidak membeli sesuatu, demi misalnya kepingin sesuatu yang kalau tidak nabung itu tidak mungkin. Jadi rela teman-temannya di sekolah jajan, kita nahan diri. Oke, jadi kemudian Paulus juga kasih contoh yang menarik kalau dalam kitab suci itu. Bagaimana penderitaan seorang ibu yang mau melahirkan. Dia harus mengalami sakit melahirkan. Itu tidak bisa tidak. Tapi ada nilai yang dia perjuangkan, yaitu kehidupan dari seorang anak. Kira-kira seperti itulah penderitaan yang memang harus dilakukan, harus dialami. Ada banyak istilah untuk mengatakan kondisi yang seperti ini. Salah satunya adalah legitimate suffering. Jadi penderitaan yang memang harus dialami, harus dilakukan. Untuk sampai pada sebuah kondisi yang nilai yang lebih. 2 bacaan pertama dan bacaan Injil juga melihat dari sisi ini. Kita mendengar tadi bagaimana, kita lihat dulu dalam bacaan pertama ya. Bagaimana Abraham dikatakan
Aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan aku akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku. Ya. Ini nilai yang luar biasa yang dialami oleh Abraham. Tapi untuk sampai pada sebuah kondisi yang luar biasa tadi, dia harus mengorbankan sesuatu. Ya, Anda lihat tadi bagaimana Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Ya. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Dan seterusnya. Itu kisah yang gampang lah kita ingat. Karena memang kisah ini bukan kisah yang familiar lah. Ya, kemudian Abraham menuruti perintah Tuhan sampai kemudian menjelang dia mengeksekusi anaknya. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang menahan dan menggantinya. Ini semua dianggap sebagai sebuah ketaatan dalam diri Abraham. Ya, sebuah pengorbanan untuk sampai pada sebuah kondisi yang luar biasa. Dalam bacaan Injil, 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Boleh dikatakan ini 3 murid yang secara lebih dekat mengalami kedekatan dengan Tuhan yang lebih dibandingkan murid-murid yang lainnya. Ketiga murid ini juga menemani Yesus sampai ke Taman Getsemani. Bagaimana kegelisahan Yesus harusnya ditangkap oleh ketiga murid ini. Tapi tadi mereka belum mampu untuk memahami apa arti penderitaan dan bagaimana tadi penderitaan yang memang harus dialami, tidak bisa dihindari demi sebuah nilai yang lebih tinggi. Karena pada bagian akhir mereka masih mempertanyakan. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Ya. Memang mereka melihat, ya, dikondisikan oleh Yesus, mengalami kemuliaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak dijelaskan apa yang dibicarakan oleh Yesus dengan Musa dan Elia dalam Injil Markus. Tapi kalau kita lihat Injil Lukas, memang secara khusus, secara detail tidak dibicarakan, tapi semua itu, pembicaraan itu berkaitan dengan perjalanannya menuju Yerusalem. Ya, dan perjalanan menuju Yerusalem adalah menyongsong penderitaan, wafat, lalu kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata ya, tidak ada yang instan. Tidak ada yang ujuk-ujuk sukses. Ya. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, jer basuki mowobeo. Semua ada biayanya, semua ada pengorbanannya untuk sampai pada sebuah kemuliaan. Hari ini kita diajak untuk melihat proses ini. Bagaimana penderitaan, terlebih tentunya juga penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu berdaya guna bagi keselamatan kita. Ya. Penderitaannya bukanlah penderitaan yang sia-sia,
Karena penderitaannya adalah penderitaan yang menyelamatkan umat manusia. Maka sebuah upaya untuk sampai pada sebuah tujuan itu juga harusnya kita bisa lihat sebagai sebuah perjuangan, sebuah penghargaan, sebuah tindakan yang kalau kita lihat ya ini kalau mau dikatakan salib sebagai sebuah penderitaan ya ini salib. Kita punya banyak kisah yang bisa jadi masing-masing pribadi khas. Perjuangannya khas. Saya tentunya tidak sama perjuangannya dengan Anda. Tapi masing-masing punya perjuangan untuk sampai pada sebuah kebahagiaan, sebuah kesuksesan, dan sebagainya. Dan sebagai orang beriman, terlebih dalam masa Prapaskah ini, tentunya kita diajak juga untuk melihat dua peristiwa ini dalam konteks mendengarkan Dia, melaksanakan perintahnya. Karena itu tadi juga salah satu yang disampaikan atau diwartakan oleh Allah. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Abraham tadi juga mendengarkan perintah Tuhan. Ya, disuruh ini, dia percaya, ya sudahlah. Imannya akan perintah Tuhan itu menjadikan dia mendapatkan berkat yang berlimpah. Maka pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita memperdalam mendengarkan dia dalam masa Prapaskah ini agar kita menjadi semakin maju dalam hidup rohani, menjadi pribadi yang semakin mampu untuk menghargai sebuah penderitaan, pengorbanan. Kita tentunya berharap bahwa dalam masa Prapaskah ini perintah Tuhan menjadi penggerak, menuntun, membimbing, mengarahkan hidup kita.